Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japar S. SPI. Saat ini bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bertugas pada unit pelaksana teknis daerah Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Papal Manggar. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan koordinasi yang saya buat bersama staf Kepala Seksi Pengendalian Mutu. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan uji kompetensi jabatan pengawas pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa hadir untuk rapat kita pagi ini untuk persiapan produksi benih udang dan ikan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini pada saat rapat ini, mungkin tentang persiapan air, terus perkembangan larvanya, terus manajemen pakan dan padat tebarnya, dan jadwal distribusi logistik. Nah, mungkin yang pertama, evaluasi kualitas air dan lingkungan. Nah, mungkin ada beberapa parameter yang perlu kita sikapi supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, terus mungkin untuk pengecekan kualitas airnya, baik bahan-bahan yang ada di dalam unsur yang ada di dalam air, mungkin nanti bisa dicek di laboratorium kita yang ada. Nah, mungkin selanjutnya mungkin perkembangan larva. Nanti sebelum kegiatan berlangsung kan, mungkin kita akan mendatangkan induk lokal dari penyedia induk yang ada di Kota Balikpapan ini. Nah, mungkin berapa induk nanti yang akan kita perlukan, nanti kita komunikasikan untuk mendapatkan nopli yang kita butuhkan. Misalnya misalnya induk yang kita butuhkan 30 ekor yang MT, kita perlunya yang MT. Nah, kita membutuhkan nopli misalnya sekitar 10 juta untuk mengisi 5 bak. Nah, kalau seandainya kurang, nanti kita tambah lagi berapa induk yang harus kita butuhkan. Terus mungkin pemeliharaan setelah induk, pemijahan terlaksana, mungkin ada noplinya, pemeliharaan. Nah, bagaimana teman-teman nanti untuk kesiapan di lapangan untuk pemeliharaan? Mungkin sebelum pemeliharaan mungkin kita ada persiapan untuk bak larvanya, terus pencucian selang apa segala macam yang dibutuhkan pada saat kegiatan berlangsung. Nah, mungkin kalau seandainya larva sudah ada di bak yang kita pelihara, mungkin pemberian pakan. Nah, pakan ini kan ada dua macam nih, ada pakan buatan dan ada pakan alami. Pakan alami mungkin kalau pakan alami seperti plankton, mungkin pada saat induk datang kita sudah mulai kultur persiapan, karena pada saat dia sudah mulai masuk fase zoya, pemberian plankton sudah mulai diberikan. Nah, mungkin kalau untuk pakan buatan mungkin mengikuti kebutuhan larva yang ada di dalam bak pemeliharaan kita. Nah, kalau seandainya sudah berjalan kegiatan kita ini sampai berapa bak yang kita butuhkan, misalnya yang kita isi untuk kegiatan di pembenihan pada siklus saat ini, mungkin kalau seandainya sampai waktu yang sudah waktu misalnya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini mencapai misalnya sudah PL, siap untuk ditebar ke petani tambak. Nah, mungkin ada perlu lagi persiapan untuk kegiatan distribusi dan logistik. Nah, mungkin distribusi ini sebelum kita mungkin kita melakukan penawaran ke petani tambak, atau ada kelompok tani
yang bisa menampung benih yang kita produksi ini untuk dibesarkan di tambak. Nah, mungkin itu yang perlu kita untuk kita tindak lanjuti ke depannya agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, mungkin di sini dari teman-teman mungkin ada masukan atau ada yang perlu ditambahkan supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin dari divisi air mungkin ada yang perlu ditambahkan karena persiapan kita di awal kan yang perlu dia itu air. Bagaimana Pak Mubin? Kalau ada yang perlu ditambahkan tidak apa-apa. Persiapannya apa sudah cukup siap? Mungkin dari teman-teman yang lain Jadi Pak, ada yang ditambahkan? pengecekan air kita kan belum ada. Jadi harap kita itu kurang ya. Kalau bisa diadakan aja. Kayak test kit paling kecil. Test kit. Kalau yang hasil kan nggak ada. Nanti bisa kita usahakan, karena kalau misalnya mengharap di FKA kita yang ada saat ini, kalau untuk itu pembelian hanya ada satu. Nah, sementara kegiatan kita ini kan ada di dua tempat, di UPTD Spakal Manggar ini dan BB Tanjung Tengah. Nah, kemarin sempat mereka juga sudah minta untuk klorin test kitnya, tapi saya bilang belum diadakan karena angkasnya di TW 3 nanti pengadaan obat-obatan. Nah, nanti mungkin kayak caranya kalau seandainya ini kita berikan lah, mudah-mudahan aja kegiatan kita bisa berhasil. Terus yang lain mungkin ada? Mungkin Ada mitigasi risiko kan? iya. Mitigasi risiko istilahnya semua yang kita lakukan kita mitigasi dulu semua sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan kegiatan produksi. Jadi semua dimitigasi dulu apa risikonya untuk mengurangi desakan depannya. Terima kasih masukannya Pak Pandi. Mungkin nanti kita harus kalau memang memitigasi risiko kayak apa caranya supaya kegiatan kita ini bisa berhasil. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Abah ada Pak? Pak Anam, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ada masukan? Kalau untuk kalau bisa untuk menjaga subsidian itu dijadwalkannya salah. Iya. Kan kita kadang-kadang kan ini kan teman kita kan itu aja, kalau bisa di rolling kan siapa yang mau diikutkan diikutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anam untuk jadwal. Mungkin kemarin sudah sempat ada. Nah, cuma kemarin kan beberapa teman-teman yang terlibat langsung di pembenihan, nah, itu yang ada jadwalnya. Nah, terus mungkin untuk Kang Anam karena juga ada kegiatan di ikan, nah, jadi kami tidak libatkan. Jadi teman-teman yang betul-betul yang ngurusin di pembenihan, di produksi benih udangnya itu yang kami libatkan langsung. Oke, ada lagi? Pak Rahman mungkin ada yang perlu ditambahkan, Pak Rahman? Mas Putra? Belum ada Pak. Belum ada. Nah, mungkin saya tambahkan lagi sedikit karena ini tahap persiapan. Mungkin
untuk beberapa hari ini persiapan untuk pemompaan air laut. Yang pertama sebelum induk datang kan, nah kita harus persiapkan tuh. Terus air harus betul-betul siap untuk bisa digunakan. Misalnya pemberian obat, misalnya di sirkulasi airnya misalnya harus betul memenuhi standar supaya benihnya nanti bisa hidup dengan baik. Nah, kalau seandainya sudah semua hal-hal yang mendukung kegiatan sudah kita laksanakan, nah kita mungkin bagaimana caranya supaya bisa kegiatan itu terus berjalan dan kita harapkan bisa sampai akhir, sampai panen. Mungkin begitu harapannya. Terus kalau seandainya kegiatan persiapan air sudah, nah mungkin selanjutnya begitu air sudah siap, mungkin kita pesan induk ke ke penangkar induk supaya minta disiapkan kalau seandainya ada induk bisa dikirim ke tempat kita untuk kegiatan kita bisa berjalan. Mungkin ada lagi? Kalau bisa jalur kita itu di Mantenan lagi, soalnya banyak guru dari partai. Iya. Guru selatan kan terus setelah penting kita ambil lagi di pagi. Oke, siap Pak Ahmad. Terima kasih atas masukannya. Mungkin kalau untuk perawatan pipa kita, mungkin memang saat ini memang perlu kita rawat karena itu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun kali ya setelah kita pasang pancang kemarin untuk mengikat pipanya. Nah mungkin sih kemarin saya juga sudah sampaikan sama Pak PLT di pipa ini kayunya kemungkinan sudah mulai jatuh lagi. Nah mungkin nanti kita berikan ulin aja sudah, walaupun memang ulin yang mungkin ukuran kecil yang penting bisa bertahan, walaupun istilahnya setahun kah, yang penting bisa. Atau mungkin ada masukan dari Mas Pandi, kayak apa caranya tuh penahan pipa itu supaya bisa bagus? Untuk maintenance paling tidak 6 sampai 6 bulan sampai setahun sekali paling anu. Jadi bisa kita ditambah ulin, istilahnya nggak usah sekali semua, per 3 bulan tambah 20 batang, per 3 bulan 20 batang. Jadi nggak terasa capeknya, nggak terasa juga secara perdananya gitu. Kasih kali itu cuma rutin. Misalnya kita sepakatin per 3 bulan ini kita tambah 20 batang ulin, itu per 3 bulan lagi seperti itu. Lama-lama rapat sendiri ya kan. Karena kalau sekali setahun kita memperbaiki, terlalu kerasa dananya juga terlalu terasa, tenaga juga terlalu terasa. Ya kemarin ada sesudah laporan memang Mas Pandi dari Udin kalau penahan pipa sudah mulai fokus lagi. Nah kemarin saya sempat lapor sama Pak PLT, nanti lah kita pakai apa caranya, entah kita berikan kayu kah atau bagaimana. Nah saya sih kemarin sempat berpikir kita berikan aja lah kayu berapa batang gitu kan satu batang itu kan panjang 4 meter, yang kita butuhkan kan paling 1 meter atau 1,5 meter dan satu batang itu berarti bisa dipotong 3. Pertama mungkin 70 cm, muncul 70 cm mungkin ke atas kan. Nah untuk ikat yang penting bisa ada penahan lah supaya pipanya tidak ngapung di permukaan pada saat air pasang. Nah itu sih yang kita harapkan. Mudah-mudahan kegiatan ini kan baru persiapan nih. Mudah-mudahan kegiatan begitu ada dulu kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Yang penting dipersiapkan betul-betul apa yang perlu kita kita siapkan untuk kegiatan kita di lapangan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang penting kita di lapangan harus kompak supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik, supaya kita bisa menghasilkan
untuk kegiatan kita bisa terus berjalan. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan ini, supaya bisa kegiatan kita ini mendapatkan barokah dari Allah, mungkin kita tutup dengan doa sebelum kita akhiri. Mungkin Pak Abad, Pak Al-Qur'an mungkin bisa berdoa sebelum kita tutup. Terima kasih kepada banyak Pak. Dengan waktu saya hormati teman-teman yang ada di BPD Sebab Mangga. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca umum Quran dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah kita saya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina fil akhirin wa radhiyallahu ta'ala rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur alhamdulillah wa ala siratin nur wasbiru bi jalallah bil qalbi ya Allah. Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa syarra wa syarra bila sayyidina wa Muhammad wa alihi washabihi ahya abada dengan qawli. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa jatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halil syajaratul maut wa najatan minan nar wa bisa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi anta rahimin la haula wa la quwwata illa billahil azim. Dawa subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pemompaan air dari laut ke bak penampungan di laut. Panjangnya sekitar 400 meter dari bibir pantai sampai ke lautan. Nah, dari laut tadi mesinnya ini dihidupkan, memompa air laut langsung dialirkan ke bak pengendapan di sebelah. Tadi setelah mesin dihidupkan, nanti airnya masuk ke sini ke bak pengendapan. Ini dengan kapasitas 150 ton. Kalau ini dari bak penampungan yang dari laut itu, setelah mengendap beberapa hari di sana, baru dioper ke sini, baru di sini di treatment dengan memberikan perlakuan dikasih kaporit sama kapur untuk memberi penampungan dan untuk kejernihan airnya. Nah, ini air yang dari bak treatment yang setelah dikasih kaporit sama kapur tuh dioper ke sini, di treatment lagi di sini, tapi melalui bak sand filter ini. Nah, setelah di sini nanti diolah seperti itu, nanti baru bisa dioper ke bak pemeliharaan larva induk yang sudah kita datangkan untuk kegiatan pembenihan kita di siklus kali ini. Ini jumlahnya sebanyak 40 ekor untuk kegiatan di siklus di TW2 ini.
kita sudah masuk larva di bak pemeliharaan. Nah, kebetulan hari ini ada penambahan air untuk larvanya dari 80 menjadi 90 supaya untuk larvanya supaya bisa cepat molting untuk perpindahan fase dari fase Zoea ke fase mesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini di kegiatan pembesaran ikan untuk segmentasi, di sini ada ikan kerapu sama ikan kakap, sama juga ada nila salin. Nah, kalau ikan ini tidak kita tetaskan, tapi kita datangkan ukuran bibit sekitar 3 cm untuk membantu petani-petani KJA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, dengan begitu untuk mempermudah mereka untuk pengambilan bibit. Jadi mereka tidak perlu kirim untuk dari sini ke Jawa, mereka ngambil di tempat kita. Misalnya nih, ukuran KJA mereka misalnya dengan ukuran jaring misalnya 5 cm. Nah, jadi pada saat kita datangkan dari Jawa ke sini ke hatchery kita besarkan di sini sampai ukuran 5 sampai 7 cm. Nah, pada saat ukuran 7 cm baru mereka ambil di tempat kita dengan harga yang sudah kita tentukan. Nah, ini ada 2 bak ikan kerapunya, ada juga ikan nila salin. Demikian cuplikan video ini saya buat, semoga bermanfaat buat kita semua. Perikanan sukses, Indonesia maju.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.